Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Kaum muslimin serta kaum muslimat, para jemaah yang hadir di kesempatan malam hari ini, rahimani wa rahimakumullah. Di kesempatan malam hari ini, alhamdulillah, kembali kita memuji Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang kembali diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita, yaitu mampunya kita, sempatnya kita untuk hadir di majelis ini. Tentunya tidak lain dan tidak bukan yang kita harapkan dari kehadiran kita di majelis ini adalah keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Bapak Ibu yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, selawat beriringkan salam marilah senantiasa kita sampaikan teruntuk buat Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Bapak Ibu yang semoga dirahmati oleh Allah, dan juga saudara-saudara yang hadir di kesempatan malam hari ini, kembali pertemuan kita di pembahasan kitab Al-Kabair, yaitu pembahasan kitab yang membahas seputar dosa-dosa besar. Ya, kemudian di kesempatan ini kita akan masuk ke dosa besar yang kelima, yaitu tidak membayar zakat atau meninggalkan zakat. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang kita ketahui bahwasannya zakat merupakan bagian atau salah satu dari rukun-rukun Islam. Rukun Islam ada 5 dan salah satunya adalah zakat. Dari mana dalilnya bahwasanya zakat termasuk rukun Islam? Ya banyak sekali ya, termasuk hadis Jibril yang sering kita dengar. Suatu ketika Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu beserta para sahabat yang lainnya duduk bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka datanglah seorang yang berperawakan seperti seorang laki-laki. Ya, kemudian Umar bin Khattab sebagai periwayat hadis ini menceritakanlah kejadian tersebut sampai akhirnya malaikat Jibril yang hadir waktu itu datang di hadapan Nabi dan juga para sahabat, duduk di hadapan Nabi meminta kepada Nabi untuk dijelaskan apa itu Islam. Ya Muhammad, akhbirni anil Islam. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, antashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa tuqimus shalah wa tu'tiyaz zakah, dan seterusnya. Jadi di dalam hadis ini
ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ditanyakan tentang apa itu Islam, Nabi menjawab, engkau bersyahadat asyhadu an la ilaha illallah wahdahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Kemudian engkau mendirikan salat, kemudian engkau membayar zakat, puasa di bulan Ramadan, dan juga haji ila atau ke Baitul atau ke Ka'bah. Maka disebutkan dari dalil-dalil tersebut bahwasanya puasa termasuk bagian dari salah satu rukun-rukun Islam. Kemudian kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika kita berbicara tentang zakat, maka ada dua jenis zakat yang kita ketahui. Pertama adalah zakat fitrah atau zakat fitri. Kalau orang kita biasanya nyebutnya zakat fitrah, yang mereka artikan kembali ke fitrah katanya. Bagi orang yang berpuasa Ramadan kemudian tidak diiringi dengan bayar zakat fitrah, ya masih ada kekurangan untuk dia kembali di hadapan Allah Subhanahu wa taala sebagaimana sucinya seorang anak yang baru dilahirkan. Namun ternyata makna kata fitr di situ adalah kembali untuk berbuka, di mana selama sebulan penuh Allah melarang kita dari sesuatu yang mungkin bahkan kita diperbolehkan untuk menggunakan atau melaksanakan hal tersebut. Namun karena kita diperintahkan untuk berpuasa, maka kita bersabar untuk menahan hal tersebut. Kemudian zakat yang kedua adalah zakat mal. Maka pembahasan zakat atau meninggalkan zakat yang dimaksud di dalam pembahasan kitab Al-Kabair ini adalah jenis zakat yang kedua. Kenapa? Karena secara umum kaum muslimin kalau ketika kita sebutkan zakat fitrah, maka mereka akan semangat untuk membayarkannya. Ketika hampir habis bulan Ramadan, maka kaum muslimin bersegera untuk membayarkan zakat fitrah tadi. Namun di dalam pembahasan Al-Kabair tentang dosa besar meninggalkan zakat, yang dimaksud adalah zakat mal. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, zakat mal yaitu ada beberapa jenis harta yang wajib untuk dizakatkan. Seperti hasil dari perdagangan, kemudian hasil dari pertanian, kemudian ada juga zakat dari al-asman kalau dalam bahasa Arabnya, yaitu saman, sesuatu yang bernilai. Namun yang dimaksud adalah kepemilikan harta berupa uang dan sebagainya. Kemudian ada zakat emas dan perak. Kemudian ada zakat rikaz namanya. Rikaz apa, Pak? Rikaz itu kalau orang bilang harta karun, Pak. Allah pernah tenggelamkan harta karun di Mesir sana. Namun siapapun yang cangkul kemudian ternyata ketemu sesuatu, dibilang harta karun. Ya kalau memang itu adalah harta yang dia dapatkan ketika mencari atau menanam sesuatu, bertani dan sebagainya, maka dia wajib untuk mengeluarkan zakat dari harta temuan tadi, barang temuan tadi. Kemudian kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala,
Tentu kenapa kita pengen tahu kenapa banyak dari kaum muslimin yang meninggalkan zakat. Sebenarnya kalau seandainya kita hitung-hitungan, Pak, kita hitung-hitungan, maka pelaksanaan zakat mestinya lebih utama lagi kita lakukan, atau terutama bagi mereka yang punya harta, dibandingkan untuk bayar pajak. Kalau sekarang ditanya, Pak, pajak motor tahun 70 masih wajib kita bayarkan? Masih ya, Pak. Motornya nggak dipakai, Pak, tetap kita wajib bayar pajaknya. Tapi kalau untuk zakat sebenarnya ada ketentuan-ketentuan yang mewajibkan kita untuk bayar pajak. Contoh misalkan adanya syarat haul. Haul itu apa, Pak? Sempurnanya kepemilikan harta itu selama 1 tahun penuh. Dan hitungannya adalah tahun Hijriah, bukan Masehi ya. Bukan ya, jadi bagi bapak-bapak, ibu-ibu dan juga saudara-saudara yang punya harta, tolong hitungnya pakai bulan Hijriah. Jangan pakai Masehi. Misalkan, wah dia udah biasa nih, Bapak Fulan bayar zakatnya di setiap tanggal 1 Januari. Itu mestinya yang tadinya kalau seandainya zakatnya berupa emas, yang wajib dizakatkan adalah 2,5%. Ya kalau kita gunakan tahun Masehi berarti berbeda dengan apa yang diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, karena Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam melakukan penghitungan pembayaran zakat ataupun haul itu yang dimaksud setahun penuh adalah tahun Hijriah. Ada beda, Pak, antara tahun Masehi dengan tahun Hijriah? Beda ya, Pak ya. Tahun Hijriah itu umurnya cuman 354 hari. Sementara bulan atau tahun Masehi itu umurnya selama 365 hari. Maka kalau seandainya seseorang udah dari dulu dia melakukan penghitungan zakat berdasarkan haul atau zakat-zakat yang ada haulnya, maka semestinya dia gunakan tahun Hijriah. Tapi kalau seandainya udah terlanjur nih, dia pembukuannya ya mungkin sebuah perusahaan dan sebagainya, pembukuannya jelas, dan penanggalan yang digunakan di negeri kita adalah penanggalan Masehi, maka dia harus melebihkannya dengan persentase kekurangan dari jumlah hari yang berlebih tadi, yaitu mestinya tidak 2,5% lagi, lebih mestinya, karena sudah lebih dari 11 hari, sebagaimana kajian yang disampaikan oleh Al-Ustadz Irwandi hafizahullah ta'ala dalam pembahasan zakat. Kemudian kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kenapa kok zakat ini, atau ketika seseorang meninggalkan zakat maka terancam dengan perbuatan dosa besar? Atau Al-Imam Az-Zahabi menggolongkan orang-orang yang meninggalkan zakat dimasukkan ke dalam kategori orang-orang yang melakukan dosa besar. Ya, ada beberapa dalil yang disampaikan oleh Al-Imam di sini. Yang pertama yaitu beliau membawakan firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa la yahsabannal ladzina yubkhaluna bima atahumullahu min fadlih wa khairul lahum bal huwa syarrul lahum
sayutawafuna ma yakhulu bihi yaumal qiyamah. Kemudian kita bacakan terjemahnya. Janganlah sekali-kali orang-orang yang bakhil dengan hartanya kepada mereka dari karunia yang telah sekali-sekali janganlah orang-orang yang bakhil dengan harta yang Allah berikan kepadanya. Mereka dari hartanya yang menyangka bahwa kebakhilan itu baik bagi mereka. Sebenarnya kebakhilan itu adalah sesuatu yang buruk bagi mereka. Jadi ternyata ada orang yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala harta. Kemudian dia bakhil dengan harta yang dititipkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepadanya. Maka kata Allah, janganlah seseorang tersebut berbuat bakhil atas harta yang dititipkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala tidaklah kebakhilan yang mereka lakukan itu akan memberikan kebaikan buat mereka. Namun mereka tetap aja mengatakan apa yang mereka lakukan itu akan memberikan kebaikan bagi mereka. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, kebakhilan itu akan dikalungkan kelak di lehernya di hari kiamat. Jadi orang-orang yang diberikan atau dikaruniai oleh Allah Subhanahu wa taala berupa harta yang melimpah, kemudian mereka bakhil atas harta tersebut, tidak mau bayar zakat, tidak mau mengeluarkan zakat dari harta yang dititipkan oleh Allah Subhanahu wa taala tersebut kepada mereka. Kemudian mereka mengatakan kebakhilan yang mereka lakukan itu adalah sesuatu yang baik bagi mereka. Namun kata Allah, itu adalah sesuatu yang buruk bagi mereka. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, nanti di hari akhirat atau di hari kiamat Allah akan kalungkan kebakhilan tersebut kepada orang yang berbuat bakhil tersebut. Jadi kalau ada orang yang punya harta kemudian tidak mau bayar zakat, udah ditagih juga tidak ngasih gitu misalkan, maka jangan pernah mereka mengatakan kebakhilan yang mereka lakukan itu adalah suatu kebaikan. Padahal kata Allah Subhanahu wa taala adalah merupakan sebuah keburukan. Sekarang kita tanya, Pak. Antara bakhil dengan hemat apa bedanya, Pak? Ya, kalau di sini redaksinya Allah mengatakan orang-orang yang bakhil. Terkadang ada orang yang beralasan hemat gitu ya. Dia nggak mau mengeluarkan zakat agar berhemat, karena mungkin dia mengatakan saya masih punya tanggungan ini, punya tanggungan itu gitu. Padahal semua ketentuannya udah ada diatur dalam syariat kita ketika seseorang ingin memberikan atau membayar zakatnya. Kemudian kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam surah Al-Fussilat, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, kecelakaanlah yang besar bagi orang-orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dan orang-orang yang tidak menunaikan zakat. Jadi kata Allah Subhanahu wa taala, kecelakaan yang besarlah yang akan menimpa orang-orang yang salah satunya itu menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keduanya adalah orang-orang yang tidak mau membayar atau menunaikan zakatnya. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya sebagaimana yang telah kita sampaikan di awal-awal dahulu, bahwasanya Al-Imam atau pengarang kitab ini menyebutkan kenapa
sebuah perkara tersebut dikategorikan ke dalam perkara dosa besar adalah salah satunya adanya ancaman yang jelas yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala atau Rasulnya tentang orang yang meninggalkan sebuah perkara tersebut atau sebuah perbuatan tersebut. Maka orang tersebut akan terkena atau terancam dengan dosa besar. Maka beliau juga mencantumkan dosa meninggalkan zakat ke dalam kategori al-kabair, yaitu orang-orang yang akan mendapatkan siksa ataupun ada ancaman di dunia, baik itu berdasarkan Al-Quran ataupun hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kemudian dari hadis yang disebutkan bahwasanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak ada pemilik emas dan perak yang mengeluarkan zakatnya kecuali pada hari kiamat nanti akan dibentangkan baginya papan-papan dari api, lalu ia ditelentangkan di atasnya. Jadi ini hadis yang disampaikan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi menunjukkan atau menyebutkan ancaman bagi orang yang melakukan perbuatan tersebut. Yaitu kata Nabi tadi apa? Tidak ada pemilik emas dan perak. Berarti adalah orang yang memiliki harta yang tidak mengeluarkan zakatnya kecuali pada hari kiamat, maka akan dibentangkan papan-papan dari api, kemudian orang tersebut akan ditelentangkan, dibaringkan ya di atas di atas papan-papan tersebut. Jadi ini salah satu bentuk ancaman yang diberikan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bagi mereka yang punya harta namun tidak mengeluarkan zakatnya. Kemudian kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang lain adalah ketika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan 3 orang yang pertama sekali masuk neraka adalah penguasa yang bengis, kemudian hartawan yang tidak membayarkan yang tidak membayarkan hak Allah, yaitu yang dimaksud adalah zakat pada hartanya, dan orang-orang miskin yang sombong. Jadi di hadis ini yang kita sebutkan atau kita bacakan terjemahannya tadi, bahwasanya ada 3 kelompok orang yang pertama kali akan dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam neraka. Yang pertama yaitu para penguasa yang bengis. Penguasa yang diktator gitu, atau penguasa yang menzolimi rakyatnya. Kemudian yang kedua adalah hartawan yang tidak membayarkan hak Allah pada hartanya. Yang dimaksud di sini adalah membayar zakat. Kemudian yang ketiga adalah orang yang miskin tapi sombong. Ada kalimat, Pak, udah miskin sombong lagi gitu ya. Karena memang kalau orang kaya ada peluang untuk berbuat sombongan gitu. Tapi kalau udah miskin sombong lagi gitu ya. Maka ini termasuk perkara yang buruk yang disebutkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengancam atas 3 golongan ini, mereka adalah orang-orang yang akan dimasukkan ke dalam neraka oleh Allah Subhanahu wa taala di
di awal-awal atau yang pertama sekali yang akan dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam neraka. Kemudian kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, bagi orang-orang yang meninggalkan zakat, ya sebagaimana yang telah disebutkan dalil-dalil tadi, baik itu datang dari Al-Quran ataupun hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, karena dalil-dalil yang menyebutkan hal tersebut dibarengi dengan bentuk ancaman, maka dikategorikanlah ke dalam perbuatan dosa besar. Bahkan di zaman Abu Bakar As-Siddiq menjabat sebagai khalifah setelah meninggalnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka Abu Bakar As-Siddiq menetapkan bagi mereka yang meninggalkan zakat akan diperangi oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Maka kata Abu Bakar, barang siapa di antara mereka yang dahulu di zaman Nabi bayar zakat, namun ketika Nabi udah tiada, udah meninggal dunia, kemudian mereka tidak mau membayarkan zakat, maka kata Abu Bakar, aku akan perangi mereka. Bahkan disebutkan walaupun harta yang mereka simpan itu, yang mereka nggak mau untuk membayarkan zakatnya, hanya berupa ekol, kata. Ekol itu apa? Tali yang digunakan untuk, biasanya orang Arab ditaruh di kepalanya. Sebenarnya ekol itu gunanya apa? Untuk mengikat onta ketika duduk gitu. Jadi onta itu kan ikatannya tidak diikat talinya tuh ke pohon gitu, biar tidak lari. Tapi ekol itu yang digunakan untuk menahan onta biar tidak kabur gitu, Pak. Caranya gimana, Pak? Tali ikol itu yang biasa orang Arab taruh di kepalanya, itu dimasukkan ke lututnya onta ketika duduk gitu. Kakinya onta itu udah kelipat gini, kemudian ditaruh ikol itu. Ya, kalau seandainya dalam urusan itu saja Abu Bakar tegas bagi mereka yang dahulu di zaman Nabi mau membayar zakat, namun ketika hari ini kepemimpinan berada di tangan Abu Bakar As-Siddiq, maka Abu Bakar akan memerangi orang-orang yang tidak mau membayar zakat tersebut. Kemudian kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam kebijakan yang diambil oleh Abu Bakar As-Siddiq tersebut, yaitu memerangi orang-orang yang tidak mau membayar zakat. Ini bisa jadi diambil kesimpulan bahwasanya orang yang meninggalkan zakat tersebut bisa terjatuh kepada kekufuran. Maka bagi orang yang dia mengaku Islam namun mengingkari adanya perintah zakat, maka ini telah jatuh kepada kekufuran. Jadi kalau ada seorang yang mengingkari adanya kewajiban zakat, maka dia telah terjatuh pada kekufuran. Kemudian kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di zaman Abu Bakar As-Siddiq, khalifah yang pertama setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggal, maka beliau menetapkan akan memerangi orang-orang yang tidak mau membayar zakat. Kemudian kaum muslimin, padahal di waktu itu kita lihat pendapat sahabat yang lain. Misalkan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu yang merupakan sahabat yang paling tegas orangnya. Merasa heran kenapa Abu Bakar menetapkan hukuman seperti itu kepada orang-orang yang tidak mau membayar zakat. Salah satu dalil yang digunakan oleh Abu Bakar As-Siddiq untuk menyanggah pendapat para sahabat yang lain adalah bahwasanya perintah untuk menunaikan zakat selalu dibarengi oleh Allah Subhanahu wa taala dengan perintah salat.
Maka bagaimana wajibnya seseorang untuk melaksanakan ibadah sholat, seperti itu pula lah wajibnya seseorang untuk menunaikan zakat. Salah satu dalil yang digunakan adalah itu, bahwasanya setiap lafaz yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an untuk memerintahkan kepada kaum muslimin dalam membayar zakat diiringi dengan perintah melaksanakan salat. Aqimus shalah wa atiuz zakah. Kemudian di dalam hadis-hadis Nabi juga disebutkan seperti itu, bahwasanya selalu dibarengi dengan perbuatan atau perintah untuk melaksanakan zakat. Ketika Nabi SAW memerintahkan seorang untuk melaksanakan ibadah sholat, yaitu beberapa alasan yang dikemukakan oleh Abu Bakar As-Siddiq kenapa beliau menetapkan akan memerangi kelompok atau manusia yang tidak mau membayarkan zakat, padahal mereka telah mengetahui kewajiban membayar zakat, dan bahkan mereka juga di zaman Nabi, ketika Nabi masih hidup, maka mereka membayarkan zakat itu kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Semestinya sebagai seorang yang mengakui bahwasanya para sahabat adalah pewaris dari Nabi, maka hendaklah mereka untuk menunaikan zakat sebagaimana yang dahulu mereka bayarkan di zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dari banyaknya dalil-dalil yang menunjukkan bahwasanya dilarangnya meninggalkan zakat, ya, tampaklah bahwasanya tidak boleh seseorang untuk meninggalkan ibadah zakat tersebut, atau artinya berkuranglah rukun Islamnya ketika dia tidak menunaikan zakat, kecuali bagi mereka yang mungkin baru mengenal Islam atau baru masuk Islam, belum sempat mempelajari tentang zakat. Misalkan ada orang yang baru masuk Islam dan dia memiliki harta yang banyak dan belum sempat dia ketahui tentang hukum zakat, maka ini ada rukhsah bagi dia ketika dia tidak menunaikan zakat, dikarenakan memang kejahilan dia terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala agar seseorang untuk mengeluarkan zakatnya. Namun itu juga sesuatu yang langka sebenarnya. Kenapa? Karena syarat-syarat untuk mengeluarkan harta zakat itu harus terpenuhi, sehingga ya ada kesempatan bagi orang yang baru masuk Islam pun ada kesempatan untuk mempelajari tentang perkara zakat, karena zakat merupakan rukun dari keislaman seseorang tersebut. Kemudian kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau seandainya kita lihat fenomena yang ada di tengah-tengah kaum muslimin pada hari ini, banyak sekali kaum muslimin yang meninggalkan untuk membayar atau mengeluarkan harta zakatnya, sehingga banyak tujuan-tujuan pensyariatan zakat itu tidak tercapai. Kemudian kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika seseorang meninggalkan sebuah perintah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui Al-Qur'an ataupun melalui hadis dan dipahami oleh para ulama bahwasanya melakukan atau meninggalkan sebuah perkara itu adalah bagian dari ibadah. Kemudian kalau seandainya seseorang meninggalkan sebuah perkara, maka ada ancaman yang diberikan
pada orang tersebut, termasuk meninggalkan zakat. Kemudian kaum muslimin, ketika ada seorang yang meninggalkan zakat, maka akan lenyap dari dirinya ataupun dari hatinya dan akalnya bagaimana kecintaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi bagi mereka yang meninggalkan zakat itu, kita pertanyakan bagaimana kecintaannya ataupun keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena yang memerintahkan untuk menunaikan zakat adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh sebab itu perlu kita sampaikan kepada saudara-saudara kita agar mereka tidak meninggalkan perbuatan zakat ini. Karena harus kita tanamkan dalam diri mereka bahwasanya yang memerintahkan mereka untuk mengeluarkan harta zakat adalah Allah Subhanahu wa taala yang memberi mereka harta tersebut. Dan kita juga ingatkan bahwasanya ketika mereka mengeluarkan zakat berarti telah mensucikan harta yang mereka miliki. Ya, kemudian kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya perkara zakat, terkadang banyak orang yang terlalu cepat berkomentar tentang perkara zakat ini. Ada orang yang mengatakan kalau seandainya ditegakkan syariat agama Islam, maka bagi mereka yang tidak membayar zakat akan diperangi misalkan. Padahal proses pembayaran zakat itu pun banyak prosedurnya ataupun ada syarat-syaratnya. Ada syarat sahnya, ada syarat-syarat yang lainnya yang harus dipenuhi oleh seseorang yang akan mengeluarkan zakatnya. Baik syarat yang mengenai orang yang akan menunaikan ibadah zakat tersebut ataupun syarat yang berkenaan dengan harta yang akan dikeluarkan dari harta-harta yang dimiliki oleh seseorang. Kemudian kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ada sebuah nasihat kehati-hatian yang diberikan oleh para ulama ataupun para orang-orang yang bergelut di praktisi zakat, yaitu berkenaan dengan adanya khilaf di antara para ulama yang menyebutkan apakah zakat yang berupa harta, misalkan berupa rupiah, dikonversikan ke emas atau ke perak. Kalau seandainya dikonversikan ke emas, maka nisab zakat emas itu 85 gram emas. Kalau seandainya hari ini berapa Pak? 1 gram. Kemarin itu kita lihat lebih dari 900.000. Anggap kita hari ini 1 gram itu 1 juta. Berarti nisabnya berapa Pak? 85 juta. Kalau seandainya seorang memiliki harta sebanyak 85 juta, kemudian haulnya juga kita hitung, udah terpenuhi, maka wajib dia untuk mengeluarkan harta dari hartanya itu berupa zakat, yaitu sebanyak 2,5%. Makanya kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang kendala adalah ketika kita mengambil pendapat bahwasanya konversi kepemilikan harta uang itu kepada perak. Sementara di Indonesia harga perak sangat rendah sekali. Berapa Pak? Jarang sekali ya kita mengetahui berapa harga perak di Indonesia, karena cenderungan kita seringnya beli perhiasan yang emas ya Pak. Ya oleh sebab itu butuh ya kita mengambil atau mempelajari kembali mana yang harus kita
kuatkan lagi dari kedua pendapat tersebut. Karena kalau seandainya kita menggunakan nisab emas itu dulu pernah dihitung-hitung oleh Ustadz Arifin Badri, itu sekitar belasan juta aja seseorang memiliki harta dari misalkan dari perdagangan yang dia lakukan, maka dia udah wajib untuk mengeluarkan zakat dari harta perdagangannya tersebut. Kemudian dengan demikian dia tidak terjatuh pada orang-orang yang meninggalkan zakat. Walaupun kategori ini adalah orang-orang yang meninggalkan zakat dengan tidak sengaja karena adanya perbedaan pendapat ulama. Namun kalau seandainya kita ingin lebih aman, maka kita harus yakin mana pendapat yang lebih kuat yang kita akan gunakan, sehingga tidak ada keraguan-raguan bagi kita ketika kita tidak mengeluarkan zakat, kita jelas apa alasannya gitu. Dan kita tentunya berharap tidak termasuk pada kategori orang-orang yang meninggalkan zakat tersebut. Kemudian kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, demikian tentang pembahasan zakat ini, yaitu meninggalkan zakat yang dikategorikan oleh Al-Imam Az-Zahabi dalam kitab Al-Kabair ini sebagai dosa besar, karena memang keterangannya atau dalil-dalil yang digunakan oleh para ulama menggolongkannya kepada perkara dosa besar adalah dalil-dalil yang menunjukkan adanya ancaman di dalam penyebutan orang yang meninggalkan zakat tersebut. Ya, demikian kaum muslimin yang kami hormati, yang dapat kami sampaikan pada pertemuan kali ini. Kemudian dimatikan aja Mas.